Setelah kemarin dipanen guys, hari ini dipanen lagi guys lelenya. Jadi ada lagi yang beli ya. Biarin katanya sisa sortiran kemarin juga nggak apa-apa. Jadi terpaksa sekarang dikuras lagi kolamnya guys. Panen dan panen lagi. Sudah saatnya panen guys. Ini sedang dipilih-pilih lelenya ya, dipilih yang bakal calon indukan yang bagus sama si pembelinya nih guys. Jadi ini adalah panen yang kedua kali guys. Nih, dia cara memilih indukannya seperti itu, pencet perutnya guys. Entah yang dilihat juga apanya saya juga kurang paham. Ini sudah panen yang kedua kali ya, kan kelihatan kan ukurannya juga udah mulai agak kecil-kecil, dan ini masih ada yang ukuran konsumsi guys. Jadi sama dia diambil sama ukuran yang sedang dan ukuran konsumsinya guys. Ini panen yang kedua kali. Jadi budidaya lele dengan sistem kolam cor dan pakan alternatif ini menurut saya sangat worth it banget ya, bisa dilakukan oleh siapa saja gitu loh. Yang penting kalian punya kolam dan punya keinginan. Meskipun pakan mahal, kalau dengan pakan alternatif seperti ini kita bisa hemat ya. Pakan usus dan ayam tiren ini juga nggak terlalu mahal guys kalau beli guys. Kalian tinggal nyari di pasar, di pemotongan itu biasanya banyak. Tapi pastinya sudah ada yang suka ngambilin. Nah bisa lah minta kita dibagi-bagi bang, bagi-bagi bang. Pakannya jangan diambil sama orang lain semua. Saya bagi juga, pasti dikasih guys. Ya kasih-kasih buat beli rokok mereka biasanya sih. Biasanya begitu kalau setahu saya guys. Oh ya guys, ini harga per kilo untuk lele ukuran yang 1,5 kilo up ya, itu harganya 16.000 saya dapat harga guys. Nggak tahu kalau di tempat kalian berapa duitnya harganya nih. Kalau buat saya sih ya masih masuk kelas gitu, karena saya juga biar ini nggak pakai beli pakannya memang banyak di pemotongan guys. Kolam saya ada 4 guys, dan ini satu persatu lagi dikuras, dipilih-pilih lelenya. Jadi tinggalin yang kecil dan yang sedang-sedang buat panen yang besok. Ini kolam paling bawah nih guys. Ini kemarin sempat kering guys airnya, jadi lelenya banyak yang rusak perutnya, jadi dipilih-pilih lagi nih guys. Lagi ya. Jadi untuk pemilihan sendiri kalau memang mereka sudah ahlinya, jadi mereka tahu persis mana yang mau diambil, mana indukan yang bagus, mana yang siap dipijahkan. Jadi mereka juga, oh ya guys, mereka ini spesialis pemijahan atau pembibitan. Jadi kalau mau nyari bibit sama mereka lah saya. Mereka ini pembibitan, kemudian juga mereka jual untuk pemancingan ya, karena memang ukuran-ukuran besar seperti ini biasanya peruntukannya untuk kolam-kolam pemancingan guys, buat galatama seperti itulah kira-kira. Jadi kalau lele ini tetap ada pasarannya, walaupun harganya tidak semahal ikan-ikan yang lain ya guys ya. Tapi menurut saya sih ya alhamdulillah seperti itu. Nah dari kolam dibawain ke atas, ditampung dulu di sini, kumpulin, baru nanti ditimbang guys. Ini memerlukan waktu yang cukup lumayan lama dan melelahkan. Jadi ternyata bukan nanamnya aja ya, panen juga capek guys. Panennya aja capek. Apalagi kalau panen dalam jumlah banyak dibawain, karena kebetulan kolamnya ini posisinya tuh berunak-undak ya. Cisarua kan memang daerah berbukit, jadi apa-apa tuh berunak-undak, jadi tidak datar seperti itu. Sini berunak-undak, dan kalau panen seperti ini tuh jadi sulit ya. Kata yang beli, wah ini sih mendingan selamat ya, orang kebun kolamnya di kebun begini katanya. Tapi ya alhamdulillah nggak ada sih ya, nggak ada musa, nggak ada sero atau otter ya, sero kalau di sana nyebutnya, nggak ada ya. Karena saya pakai kain ini tadi, kain jaring gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Kecuali gerangan ada sekali pernah masuk. Nah ini guys, yang sudah dikumpulin ya. Nih dia nih, dikumpulin. Ini
dari sore, datangnya emang udah agak siang ya yang beli, jadi agak kesorean nih guys. Tampung dulu di sini nanti baru ditimbang. Ini udah panen yang kedua kali, alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya, tidak banyak kendala, tidak banyak kematian. Itu berkat apa namanya, rajin aja kita ngurusnya. Ini proses setelah ditimbang, ditaruh di keranjang. Timbang, taruh di keranjang, banyak juga yang jatuh-jatuh. Gitu guys, jadi lele budidaya lele ini menurut saya cukup menguntungkan juga. Anggap aja usaha lupa ya, usaha lupa, jadi tahu-tahu jadi celengan lah seperti itu. Ini sudah sore nih guys, sampai sore, bahkan ini sampai malam panennya. Gitu sobatku. Jadi kalau kalian mau cobalah budidaya lelenya seperti apa yang saya lakukan. Jadi kolamnya kolam beton, kemudian juga saya menggunakan pakannya itu usus ayam yang saya dapat dari pemotongan milik abang saya. Jadi kita memang punya pakan, daripada pakan terbuang kita alihkanlah ke pembudidayaan lele. Ini dia proses timbang, masih banyak dan cukup melelahkan. Karena udah malam, kita sampai di sini dulu videonya ya guys.